Halo, balik lagi sama saya di sini dengan saya Junata Seorang dengan NIM 135240055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari makalah saya yaitu Identification of NBA Most Valuable Player Candidates Using Singular Value Decomposition. Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahukan kenapa saya memilih topik ini. Topik ini saya pilih karena saya sangat menyukai NBA dan saya sangat menyukai basketball. Hal ini membuat saya berpikir, apakah dengan kemampuan saya sekarang, saya dapat menentukan siapa kandidat terkuat sebagai MVP di NBA. Dan lalu terbitlah saya menggunakan SVD karena sebelumnya sudah menggunakan SVD dan saya tertarik dan ternyata saya dapat mampu menemukannya. Nah, kita langsung saja ke kodenya. Jadi, pertama-tama itu saya akan menjelaskan data yang saya dapat. Data yang saya dapat itu saya dapatkan dari sebuah website yang nantinya dapat terlihat di layar ini. Oke, ini dia. Website yang saya ambil yaitu berdasarkan 2024 dan 2025. Nah, di sini ini datanya nanti dapat terlihat. Nih, ini adalah data 2024-2025 yang nantinya ini dapat diubah menjadi sebuah CSV yang nantinya kita masukkan ke dalam VS Code saya. Nah, di VS Code saya mempunyai dua kode, yaitu pertama yaitu svd method.py dan juga experiment.py. Nah, pada svd method, di sini kita akan menggunakan data dari 2024-2025 untuk melakukan training data. Jadi datanya nanti di data awalnya itu kita menggunakan template dari data 2024-2025. Nah, dari sini svd method kita akan mendapatkan beberapa hal. Pertama itu kita akan membaca dari CSV, lalu uh, kita melakukan bersih-bersih dulu, membersihkan data karena di data ini terlihat bahwa di data ini itu terdapat seseorang yang memiliki tiga lebih dari satu tim. Nah, hal ini dikarenakan pemain itu berpindah di semasa musim tersebut. Nah, seperti Luka Doncic yang seperti kita tahu itu sangat terkenal ya trade-nya. Jadi dia berpindah ke Lakers. Seperti Anthony Davis, dia ditukar untuk Anthony Davis. Nah, jadi itu kita hilangkan jika dia mempunyai TM. Jadi yang diambil itu yang TM-nya. Nah, jadi untuk dua statistik Luka Doncic di dua tim ini dihilangkan. Oke, selanjutnya itu setelah dihilangkan, nanti kita ubah dia menjadi matrix di mana setiap kolomnya adalah nama player dan juga setiap row-nya adalah statistiknya. Nah, seperti di player stats, ini nanti hasil dari setelah diubah. Nah, nanti hasil ini akan kita menggunakan SVD. Tapi sebelum itu, kita akan menggunakan eh, normalisasi Z-score yang nantinya akan menormalisasikan matriks tadi. Setelah itu, kita akan menggunakan SVD. Kita akan melakukan US dan VT. Nantinya, kita dapat menghitung MVP score dengan VT0. Nah, ini adalah VT-nya. VT0 dapat terlihat di sini. Nantinya, kita akan mendapatkan data dari player-player yang merupakan kandidat terkuat di MVP score. Nah, MVP score-nya nanti akan di ascending. Ini nanti ranking. Ranking ini akan dibuat dalam bentuk MVP score. Ini MVP score dan dia indeksnya itu yaitu matrix kolom. Ini adalah nama-nama dari player. Oke, tiap playernya. Oke, jadi player apa yang mendapatkan MVP score itu? Nah, langsung saja kita coba simulasikan Python 3 dot slash svd method. Oke, apa yang masalah? Oh, Python 3. Sorry, sorry guys. Sorry, sorry. Nah, di sini kalian terlihat bahwa Nikola Jokic adalah player dengan kandidat terkuat menjadi MVP pada tahun 2024-2005. Akan tetapi, nyatanya, kandidat terkuat pada MVP NBA tahun itu yaitu Shai Gilgeous-Alexander. Nah, di sini ini adalah dokumennya. Nah, di sini adalah data yang terlihat Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Nah, di sini tertukar di antara top 3 pemain ini. Jadi, terbukti bahwa statistik NBA itu dapat menjadi patokan sebagai MVP NBA. Tapi ada perbedaan. Perbedaan ini terjadi dikarenakan
setiap MVP NBA itu tidak hanya berdasarkan statistik di atas kertas seperti kontribusi tim, eh, change created dan lain-lain itu tidak terhitungkan di tertulis dan juga ada MVP voting. Jadi aspek-aspek lainnya tidak terhitungkan jika menggunakan SVD. Akan tetapi penggunaan SVD masih dapat merepresentasikan MVP terkuat kandidat MVP terkuat pada season tersebut. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita dapat melakukan eksperimen. Eksperimen ini kita nantinya akan mendapatkan data dari kandidat MVP terkuat pada season-season yang masih berjalan. Misal pada season ini kita sudah berjalan sampai Desember ini berarti sudah setengah jalan ya guys. Nah, setengah jalan ini nantinya eh, oke, dari setengah jalan ini dapat terlihat nanti kita akan melakukan normalisasi data. Kita menggunakan main dan std dari eh, data eh, data sebelumnya, data si matrix 2024-2005 untuk mendapatkan. Jadi kita menggunakan data sebelumnya untuk representasi dan juga nanti si data yang baru akan mengikuti. Nah, jadi setelah mendapatkan itu dia akan mencari menggunakan U dari matrix sebelumnya. Tunggu guys. Menggunakan U dari matrix sebelumnya, lalu nanti akan mendapatkan. Nah, di sini ranking new-nya itu kita akan dibagi dengan ranking new max agar representasinya lebih terlihat. Oke, kita langsung saja run ke eksperimen. Aduh, sorry. Ini eksperimen.py. Nah, nantinya kita akan mendapatkan ini. Ini adalah player-player yang merupakan kandidat-kandidat terkuat MVP sampai season ini. Nah, terlihat Nikola Jokic masih berada di performa terbaik mereka. Akan tetapi Nikola Jokic lebih baik di menggunakan SVD, berarti di kertas dia lebih baik. Nah, terlihat di sini ada Denny Avdija. Denny Avdija ini pemain NBA, jadi statistiknya itu lagi bagusnya, makanya dia termasuk. Akan tetapi dia kurang terkenal, maka seharusnya jika di dunia nyata dia akan turun sedikit. Nah, terlihat di kondisi sekarang ini 2026 ya. Nih, Shai Gilgeous-Alexander nomor 1, Donovan Mitchell nomor 2, Nikola Jokic nomor 3, dan Denny Avdija ada di nomor 7, Luka Doncic. Nah, di lain sisi pada bagian yang kenyataan di sini pada player yang ini terdapat Luka Doncic, tapi di bagian player name ini tidak. Itu mengapa? Karena setahu saya, Luka Doncic tidak bermain sebanyak 65 games di season 2004-2005 sehingga dia tidak dapat menjadi masuk ke dalam nominasi MVP. Nah, itu adalah makalah saya. Kira-kira seperti itu. Penggunaan SVD saya simpulkan bahwa dapat merepresentasikan hasil dari kandidat MVP terkuat pada season di NBA. Saya harap eh, penelitian saya ini dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang sopan atau tidak sopan. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.